Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada video kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah tentang kehancuran kaum 'Ad, yaitu kaum yang berani menentang dan menantang Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Akan tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan video ini ke semua orang untuk mendukung dakwah Islam dengan harapan semoga senantiasa kita diberikan kebaikan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman, Nabi Hud alaihi salatu wassalam adalah cucu dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Pusat wilayah kerasulan beliau adalah kota Iram yang disebut juga Uhbar. Kota Iram dibangun dengan megah, bangunannya tinggi-tinggi dan kuat. Ukuran zaman itu, kota Iram adalah kota maju, penduduknya menjadi sombong dan angkuh, seakan-akan apa yang mereka lakukan adalah bukan dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diutuslah kepada mereka Nabi Hud alaihi salatu wassalam untuk memperkenalkan kepada mereka tentang adanya Allah yang maha sempurna dan hak Allah untuk disembah. Selanjutnya kewajiban manusia adalah untuk menyembah Allah azza wa jalla. Orang musyrik menentang seruan Nabi Hud alaihi salatu wassalam, dan bukan hanya menentang tetapi juga menantang dengan suara lantang. Mereka menjawab seruan Nabi Hud mengatakan, "Wahai Hud, kami tidak akan menyembah Tuhan yang tidak pernah kami lihat. Kami punya Tuhan yang dibuat oleh datuk moyang kami dan terang-terang berdiri di hadapan kami. Kami tidak terpengaruh oleh kata-katamu itu. Kalau memang Tuhanmu kuasa, silahkan suruh Tuhanmu menyiksa kami." Kemudian Nabi Hud alaihi salatu wassalam menjawab mereka sebagaimana yang telah diterangkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 71 yang artinya, ia berkata, "Sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu. Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama berhala yang kamu beserta nenek moyangmu menamakannya, padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujjah untuk itu? Maka tunggulah azab itu, sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kamu." Allah menurunkan azab kepada mereka. Mula-mula mereka ditimpa musim kemarau panjang, 3 tahun tidak turun hujan. Bumi menjadi kering kerontang, pohon-pohon kayu hampir habis mati, yang hidup pun sudah layu, apalagi rumput makanan ternak. Mereka tidak dapat makan yang baik, sedangkan untuk mendapatkan air minum saja sangat sulit. Hewan-hewan banyak yang mati kelaparan dan kehausan, begitu pula manusia banyak sekali yang mati. Dengan azab Allah yang demikian itu, Nabi Hud sangat mengharapkan kesadaran mereka. Nabi Hud bersabda kepada mereka sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah dalam Quran surah Hud ayat 90 yang artinya, "Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku maha penyayang lagi maha pengasih." Kaum Hud yang sudah terlanjur nekat itu kelihatannya malu untuk kembali setelah memusuhi Nabi Hud. Malah mereka semakin membandel. Mereka masih punya keyakinan bahwa musim paceklik akan mereka atasi dengan cara pergi istisqa atau meminta hujan ke Makkah. Mereka masih meyakini kemuliaan kota Makkah. Mereka mengutus 6 orang yang mereka anggap terhormat untuk istisqa ke Makkah. Sampai di Makkah, 2 orang di antara mereka sadar bahwa Nabi Hud benar utusan Allah, dan Allah mengadab mereka karena tidak mau menerima seruan Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Kedua orang itu segera mengucapkan 2 kalimat syahadah dan mereka masuk Islam dengan keinsafan. Kedua orang itu berdoa, "Ya Allah, Tuhan kami tahu bahwa Engkau menurunkan adab kepada kaum Nabi Hud adalah karena kekafiran mereka. Kami tidak termasuk dalam golongan mereka karena kami sudah beriman. Kabulkan doa kami ya Allah." Mereka mendengar ada suara menjawab doa mereka, "Mohonlah kepada Allah, kamu akan diberi apa yang kamu mohon." Seorang berkata, "Ya Allah, berikan aku umur 7 burung nasar atau sejenis burung buas." Terdengar ada jawaban, "Allah memberi kamu apa yang kamu mohon itu."
Kemudian yang masih kafir 4 orang itu pun berdoa pula, "Ya Tuhanku, aku datang kemari bukan karena ada orang yang sakit yang akan kuobati, bukan pula karena ada tawanan perang yang akan kutebus. Maka turunkanlah hujan untuk kaum kami sebagaimana biasanya, karena kami tidak dapat minum." Tiba-tiba muncul awan juga, 3 gumpalan yang besar. Ada yang berwarna putih, ada yang berwarna merah, dan ada juga yang berwarna hitam. Dari atas ada kedengaran suara, "Mana yang kamu pilih?" Orang kafir itu sangat senang, dikiranya doanya makbul. Semakin tidak percaya mereka kepada Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka berkata, "Kami memilih awan yang warna hitam." Dikiranya yang berwarna hitam itu membawa uap air yang akan menjadi hujan. Suara datang lagi menyusul, "Kamu semua telah memilih hujan abu." Allah memerintah malaikat yang bertugas meniupkan angin. Malaikat itu pun meniupkan angin kencang yang menghancurkan mereka. Abu hitam bertebaran ke segala penjuru, menghancurkan orang-orang kafir itu semua. Tidak ada yang disisakan, mereka digilas habis semuanya. Kata Wahab ibn Mahbah, seorang alim yang asalnya beragama dengan agama Nabi Musa, bahwa di bawah lapisan bumi yang paling bawah ada angin yang namanya Al-Qim. Angin itu dijaga oleh 7.000 malaikat. Angin itulah nanti yang akan menghancurkan alam semesta ketika akan terjadi kiamat, di mana semua gunung-gunung akan tercabut dari pangkalnya dan diratakan. Angin itu akan menggoncangkan bumi ini dengan goncangan yang keras, sehingga apa yang terkandung di dalamnya memuntahkannya, dan angin itu pula yang akan memecahkan langit. Sedangkan untuk menghancurkan kaum Ad itu, Allah memerintahkan seorang saja dari 7.000 malaikat itu. Malaikat itu bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana ukuran angin yang akan saya pakai untuk menghancurkan kaum Ad?" Allah berfirman, "Cukup sebesar lubang jarum saja." Ketika mereka melihat ada gumpalan awan menaungi mereka, berkatalah mereka, "Ini adalah mendung yang akan menurunkan hujan bagi kita." Nabi Hud menjawab mereka, "Bukan, inilah apa yang kamu inginkan itu. Ini adalah angin kencang yang akan membinasakan kamu semua." Ketika melihat angin kencang bertiup dengan dahsyatnya, maka orang-orang kafir itu keluar. Yang 700 orang segera naik ke gunung sambil berpegangan tangan. Ketika mereka merasakan kencangnya tiupan angin, mereka berlutut pada batu-batu gunung itu. Kaki mereka terbenam sampai lutut pada gunung itu. Menjelang datangnya azab yang akan menimpa mereka, langit mengeluarkan suara dan bergoncang dengan kerasnya. Seiring dengan segala peringatan itu, bertiuplah angin yang sangat kencang. Rumah-rumah dan bangunan mereka hancur berantakan, diterbangkan angin seperti kapas. Nabi Hud alaihi salatu wassalam mengumpulkan semua umat beliau yang beriman. Beliau membuat garis mengelilingi mereka. Angin kencang itu tidak dapat masuk ke dalam garis yang dibuat oleh Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Kemudian angin kencang itu mengangkat semua orang-orang kafir ke angkasa, kemudian dihempaskan dengan keras kembali ke bumi. Hancur luluh badan mereka berserakan di atas tanah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Allah menceritakan hal tersebut dalam Quran surah Al-Qamar ayat 19 yang artinya, "Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus-menerus." Itulah azab dari Allah sebagai balasan atas keingkaran mereka, dan menjadi pelajaran bagi generasi yang ada di belakang mereka, supaya mereka tidak ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.